Maria dikabar malaikat Tuhan. Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Santa Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Sabda sudah menjadi manusia. Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Maria berdoa. Ya Allah, Kami mengetahui bahwa Yesus Kristus dalam menjadi manusia. Doakanlah kami ketika masih sehat. Kami dibawa ke kehidupan yang mulia. Dia lakukan sementara. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersama Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, hidup beriman adalah suatu proses internalisasi nilai-nilai kehidupan yang diteladankan oleh Yesus Tuhan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bacaan Injil hari ini, perkataan Yesus sangat tegas dan mendalam. Ia mengingatkan bahwa iman sejati tidak hanya dinyatakan lewat kata-kata atau aktivitas keagamaan, tetapi melalui ketaatan yang nyata kepada kehendak Allah. Banyak orang bisa terlihat rohani dari luar, namun Tuhan melihat hati dan perbuatan yang sungguh mencerminkan kasih dan ketaatan. Marilah kita dengar sejenak. Marilah kita mengakui segala dosa dan kelemahan kita supaya kita layak merayakan misteri suci. Saya Mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau senantiasa memberikan pengharapan bagi umat yang mengalami keterpurukan. Semoga kami Kau teguhkan untuk berpegang pada sabda Yesus Putra, yang menjadi sumber kekuatan hidup kami. Sebab dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Kejadian. Sarai, istri Abraham, tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, hampirilah hamba itu. Mungkin dari dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abraham, mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Ketika itu Abraham telah 10 tahun tinggal di Kanaan. Abraham menghampiri Hagar, lalu mengambillah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan mengandung. Maka berkatalah Sarai kepada Abraham, "Pembinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawab. Akulah yang memberikan hambaku kepadamu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau." Kata Abraham kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaan, perbuatlah kepadanya sesuka hati." Lalu Sarai istri Abraham menindas Hagar, sehingga ia malah meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpai Hagar di dekat suatu mata air pada gunung, yakni dekat mata air di jalan yang bersih. Kata malaikat itu, "Hagar, hamba Sarai, engkau datang dari mana dan mau pergi mana?" Jawab Hagar, "Aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku." Maka malaikat Tuhan itu berkata kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah dirimu ditindas di bawah kekuasaan." Lalu kata malaikat Tuhan itu, "Aku akan menjadikan keturunanmu sangat banyak, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Kemudian malaikat Tuhan itu berkata lagi, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar penindasan yang kau alami. Anakmu itu akan menjadi seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Ia akan melawan tiap-tiap orang, dan tiap-tiap orang akan melawan dia. Di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya.
lalu agar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham, dan Abraham menamainya Ismail. Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Israel baginya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Kekal abadi kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan dan memperdengarkan segala pujian kepada-Nya? Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Berbahagialah orang yang berpegang pada Tuhan, yang melakukan keadilan di setiap saat. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Perhatikanlah aku demi keselamatan yang datang daripada-Mu, supaya aku melihat kebahagiaan orang-orang beriman, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama milik pusaka. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Barang siapa mengasihiku akan menanti sabdaku. Bapa-Bapa akan mengasihi Dia, dan kami akan menanti sabdanya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersama. Dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kalian. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, dia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas wadas. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Setelah Yesus mengakhiri perkataannya ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab Ia mengajar sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang kekasih
dalam bacaan itu tadi, Yesus sudah memberikan perumpamaan tentang dua orang. Yang satu orang bijaksana, membangun rumahnya di atas batu, dan yang lain adalah orang yang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Ketika badai datang, hanya rumah yang dibangun di atas batu yang tetap berdiri. Batu itu adalah sabda Tuhan yang didengar dan dilakukan. Ini adalah dasar yang kokoh dalam hidup rohani kita. Tantangan hidup, cobaan, dan badai kehidupan pasti akan selalu ada. Iman yang dangkal, yang hanya sebatas ucapan, tidak akan mampu bertahan. Iman bukan sekedar ungkapan dalam kata-kata bahwa kita percaya kepada Tuhan, tetapi hendaknya iman itu juga diwujudkan dalam tindakan nyata. Untuk sampai pada tindakan nyata yang didasari oleh iman yang hidup akan Yesus Kristus, kita perlu berusaha menginternalisasi nilai-nilai, keutamaan yang diteladankan dan diajarkan oleh Yesus kepada kita. Menjadikan itu semua menjadi milik pribadi kita, menjadi sumber kekuatan, dan menjadi pedoman kita di dalam berkata dan bertindak. Maka bacaan hari ini mengajak kita bertanya, apakah kita sudah mengenal Yesus dengan lebih baik, dan sudah sungguh melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Nya. Kita dipanggil menjadi murid yang tidak hanya mendengar, tetapi juga melakukan. Iman yang diwujudkan di dalam ketaatan, kesabaran, dan kasih kepada sesama akan membawa kekuatan dan keteguhan. Maka marilah membangun diri kita di atas fondasi iman yang kokoh melalui sabda Tuhan yang kita renungkan, kita hayati, dan kita wujudkan setiap hari dalam kasih, keadilan, dan kerendahan. Marilah kita hendak sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. 378. Yeah.
dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kuasa, terimalah persembahan roti dan anggur ini, lambang usaha dan jerih payah kami. Semoga gerejamu senantiasa kokoh bagaikan rumah yang dibangun di atas batu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Engkau dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkati yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru yang kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang." Marilah makan misteri iman kita. Setiap kali-kali makan roti ini, Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV dan Uskup kami Antonius, serta semua perpaduan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami
yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan perantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki kita hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Setiap orang yang mendengar dan melakukan ajaran ini dapat disamakan dengan seorang bijaksana yang membangun rumahnya di atas wadas. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, Raja Maha Mulia, Engkau telah bersabda menemukan bahwa dalam perayaan Kurban Yesus Kristus Putra, ajarilah kami mendengarkan sabdanya dan melaksanakannya dalam hidup yang nyata, dalam perjalanan menuju kediaman dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari menjelang misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.